Bab 196. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Sehi berada di tahun kedua sekolah menengahnya. Dan dia adalah seorang gadis yang hanya tahu tentang belajar. Dia belajar sepanjang hari, kecuali untuk jogging di pagi hari dan yoga di malam hari. Musik, make up, drama, belanja, Dia tidak tertarik pada semua hobi yang dinikmati gadis-gadis seusianya. Dia hanya pergi ke sekolah, perpustakaan, dan rumah. Apakah belajar itu menarik? Tidak, itu karena rasa tanggung jawabnya yang kuat. Dia khawatir tentang saudara lelakinya, dan bertekad untuk berhasil untuk mendukung keluarganya. Tapi kemudian, kakaknya berhasil. Dia menjadi selebriti terbaik, dan kaya secara ekonomi. Berkat itu, Sehi bisa lepas dari obsesi jika dia harus melakukannya dengan baik untuk kakaknya. Dia masih belajar, tapi bukankah menyenangkan memiliki hobi? Dia punya cukup ruang untuk berpikir. Dan hal yang paling menarik baginya adalah satisfi. Dia tidak bisa mengabaikan permainan yang dinikmati banyak orang di dunia. Dan titik kuatnya adalah, dia bisa menikmatinya bersama saudara lelakinya. Sabtu pukul 1 malam Sehi mengunjungi ruang kapsul untuk pertama kali dalam hidupnya, bersama Yerim. Hei, bukankah kalian berdua benar-benar cantik? Aku akan bermain denganmu, memberimu item dan membantumu berburu. Beritahu aku, ide gamemu. Kemarilah dan duduk. Aku akan membelikanmu minuman. Sebagian besar pelanggan ruang kapsul adalah mahasiswa. Sebagian besar pekerja menikmati satisfi di rumah, dengan membeli kapsul secara langsung. Tapi, biaya kapsul itu terlalu mahal bagi siswa. Beberapa mahasiswa membohongi orang tua mereka, tentang pergi ke kampus dan pergi ke ruang kapsul sebagai gantinya. Wow, seragam itu. Sekolah Menengah Remaja Putri. Petik 2. Wow, bukankah SMA Remaja Putri berada di peringkat 10 besar? Gadis-gadis cantik ini pandai belajar. Murid-murid Sekolah Menengah Remaja Putri luar biasa. Tolong menikahlah denganku. Ya. Bagi mahasiswa yang tertarik dengan lawan jenis, kemunculan gadis-gadis cantik seperti Sehi dan Yerim, adalah peristiwa yang menyenangkan. Mereka terus menempel pada Sehi dan Yerim. Betapa murahnya. Bagi Yerim, orang-orang ini tampak seperti mahasiswa kutu buku. Dia memutuskan untuk mengajar orang-orang ini, yang tidak tahu dunia, tentang betapa menakutkannya perempuan dengan memakan barang-barang mereka dan biaya kapsul. Mata Yerim melengkung, saat dia mulai tersenyum. Sehi memperhatikan Yerim memancarkan pose khasnya, untuk menipu seorang pria dan mendesaknya untuk menahannya. Abaikan saja. Sehi membenci semua pria, kecuali ayah dan kakaknya. Dia terus menarik perhatian pria, karena kecantikan bawaannya. Tapi, dia merasa itu menjengkelkan. Harem. Jika itu seperti masa lalu, Yerim akan benar-benar menipu para mahasiswa, tanpa mendengarkan Sehi. Aku tidak ingin berselisih dengan saudara ipar masa depanku. Yerim dengan mudah mengikuti kata-kata Sehi. Setelah itu, mereka terhubung ke Satisfi dan menciptakan karakter di kota yang disebut Reinhardt, ibu kota kerajaan immortal. Karena mereka adalah orang-orang yang mengalami virtual reality untuk pertama kalinya. Mereka kagum pada penerapan panca indera mereka, yang sama seperti kenyataan. Yerim menggerakkan tubuhnya bolak-balik, minum di udara bersih, ketika dia tiba-tiba menggerutu. Apa ini? Mengapa kamu tidak ingin memberitahu saudaramu, jika kita memulai game ini? Bukankah lebih nyaman dan menyenangkan untuk bermain dengannya? Jika Opa tahu, jika aku mulai Satisfi, dia akan memesan kapsul untukku. Belum lama ini, aku menolak tawarannya, untuk membelikanku kapsul. Petik 2. Mata Yerim mulai berbinar. Yongwo Opa benar-benar hebat. Kakak apa yang akan membeli mesin 10 juta won untuk saudara perempuannya? Itu pada tingkat yang berbeda dari saudaraku. Kemudian, Yerim tidak mengerti, mengapa Sehi enggan, meminta kakaknya membelikannya kapsul. Jika kakakmu ingin membelinya, bukankah kamu harus menerima dengan penuh rasa terima kasih? Mengapa kamu menolak? Sehi khawatir tentang kakaknya. Aku tidak ingin menghabiskan uang, hanya karena Opa membuatnya. Aku ingin, Opa menghargai uangnya dan menyimpannya. Popularitas Satisfi tampaknya abadi untuk saat ini. Tapi, dia tidak tahu tentang masa depan. Bagaimana jika suatu hari, game virtual reality yang lebih besar dari Satisfi dirilis? Pada saat itu, penghasilan kakaknya akan menurun. Sehi berharap, kakaknya akan menjadi seseorang yang memikirkan masa depan. Jika aku punya kapsul, bukankah aku akan menggunakannya setiap saat? Itu sebuah kemewahan. Setelah aku mendapatkan pekerjaan dan membeli kapsul menggunakan uangku sendiri. Maka, aku akan memberitahu Opa, jika aku bermain Satisfi. Yerim mendecakkan lidahnya. Luar biasa, luar biasa. Kamu seorang wanita yang sangat berbudi luhur. Suatu hari ketika dia menikahi Yongwo, itu akan sangat melelahkan, untuk memiliki Sehi sebagai saudara ipar. Yerim membuka peta. Lalu bersama Sehi, dia mulai menjelajahi Reinhardt. Pemandangan Reinhardt sangat indah, tampak jauh lebih besar dan lebih spektakuler daripada film abad pertengahan, yang membutuhkan biaya ratusan juta untuk diproduksi. Karena banyak hal yang dapat dilihat, kedua gadis itu tidak tahu bagaimana menghabiskan waktu mereka. Gadis-gadis itu cantik. Seorang gadis oriental berkulit putih, tapi bukankah mereka lebih putih dari warna putih sendiri?
Tidak ada cacat, kulit seperti susu. Mereka tampak seperti noobs yang lengkap. Apakah tidak ada kesempatan untuk menjadi teman, jika kita membantu mereka dalam kues atau berburu? Pada akhirnya, Yerim dan Sehi diikuti oleh banyak player pria. Dua gadis dengan kecantikan yang menonjol sedang berjalan di samping satu sama lain. Jadi, itu wajar bagi mereka untuk menarik perhatian pria. Secara khusus, Yerim memiliki ide Skullgirl seksi, begitu banyak pria tertarik. Skullgirl. Skullgirl seksi. ID-nya sebenarnya Skullgirl. Teguk. Player laki-laki tidak bisa menahan ludah. Tiba-tiba, sebuah jendela kues muncul di hadapan mereka, ketika mereka menyaksikan para gadis dengan mata berbelit-belit. Melawan Golem. Kesulitan, BS. Clear Conditions, mengusir Golem. Rewards. Setelah mengalahkan Out Golem, 300 gold dan 100 kontribusi kerajaan akan diperoleh. Setelah mengalahkan Soul Doll, 1000 gold dan 500 kontribusi kerajaan akan diperoleh. Setelah mengalahkan Old Weapon, 3000 gold dan 1500 kontribusi kerajaan akan diperoleh. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Akhirnya di sini. Bukankah imbalannya lebih besar dari yang diharapkan? Itu berarti, lawannya tangguh. Bagaimanapun juga, itu baik. Ini adalah kesempatan untuk membalikkan hidupku. Para player sudah tahu, jika pasukan Golem maju ke Reinhardt, mereka bergegas keluar kota untuk mengalahkan Golem. Sementara itu, Yerim dan Sehi bingung, setelah diberi tugas. Aku hanya berjalan dan menerima kues. Apakah awalnya seperti ini? Apa itu Golem? Aku melihat mereka di film. Mereka adalah raksasa yang terbuat dari batu, tapi sangat solid dan kuat. Kuat, bisakah kita menyingkirkan mereka? Petik 2. Aku tidak tahu. Player laki-laki mendekati dua gadis yang terpana. Golem adalah monster yang tidak bisa dihadapi oleh pemula. Bahkan, jangan berpikir untuk meninggalkan kota, atau kamu akan mati dalam 2 menit. Para player yang mendekat dengan senyum ramah, dipersenjatai dengan armor dan senjata yang brilian. Itu sangat kontras dengan Sehi dan Yerim, yang mengenakan pakaian lusuh. Mata Yerim melebar dan berkilau. Ya ampun, benarkah? Hadiahnya terlalu menggoda. Sebagai pemula, apakah kami tidak memiliki peluang untuk hadiah? Benar. Rayuan Yerim benar-benar hebat. Para player pria terpesona oleh matanya, dan mengangguk penuh semangat. Kamu bisa mendapatkan hadiah, jika kamu berparti bersama kami. Sungguh, kita bisa mengalahkan para golem. Jadi, kamu bisa mendapatkan hadiah, hanya dengan menonton. Yerim senang dengan reaksi dan tertawa. Kemudian, dia mengangkat tangan dan bertanya. Jadi, siapa pria keren yang akan mengundang kita ke party? Aku. Tidak, ikut dengan kami, Skullgirl seksi. Aku memiliki level tertinggi di sini. Datanglah ke party kami. Player di atas level 150 berkompetisi untuk mendapatkan 2 player level 1 ke party mereka. Saat situasinya semakin besar, Sehi menghela nafas dengan ekspresi bermasalah, sementara Yerim tertawa. Kemudian, setelah beberapa saat, kedua gadis itu terkejut, melihat pemandangan kejam di depan mereka. Kelompok 22 pria yang berada di atas level 150 meninggalkan gerbang, dan semua 22 pria itu langsung dikalahkan oleh golem besar. Hahik. Selamatkan aku. Jeritan terjadi di mana-mana. Sehi dan Yerim masih di bawah umur, sehingga sistem perlindungannya bekerja. Artinya, mereka tidak melihat percikan darah dan luka-luka kabur. Tapi, mereka masih merasa takut dan jijik, saat melihat orang-orang dibunuh oleh golem. Sehi dan Yerim mual melihat orang-orang yang baru saja mereka ajak, mati. Dan mereka melarikan diri kembali ke kota. Awalnya, para pemula perlahan beradaptasi dengan sistem dengan berburu makhluk kecil, seperti kelinci dan rusa. Oleh karena itu, kedua gadis itu menerima kejutan besar, karena mereka menyaksikan kematian manusia, begitu mereka memulai satisfi. Ini terlalu kejam. Ya Tuhan, game apa yang mengerikan ini? Ratusan ribu orang berkerumun di kota. Ada orang-orang yang datang untuk melawan para golem menyadari ketidakberdayaannya dan mundur. Seperti para pedagang, para NPC yang ketakutan, dan para pemula. Semua tipe orang berkumpul. Sehi dan Yerim didorong oleh kerumunan dan menderita, karena mencoba mengambil hanya satu langkah. Kita tidak bisa bergerak, karena semua orang. Aku memilih kota yang menduduki peringkat pertama dalam rekomendasi. Jadi, bagaimana situasi ini? Saat ini. Kuong. Kuang. Tembok 10 meter raksasa Reinhardt tidak mampu mengatasi energi sihir yang ditembakkan oleh Old Weapon dan runtuh. Kiak. Lari. Soul Doll dan Old Golem bergerak melalui tembok yang hancur, dan mulai menyerang orang tanpa pandang bulu. Tentara para bangsawan yang dikumpulkan dari berbagai tempat bertahan, tapi mereka tidak berdaya. Level rata-rata prajurit adalah 60-90. Jadi, mereka mati dalam satu pukulan dari golem. Kecuali mereka peringkat teratas, para player juga mengalami kesulitan. Benar-benar neraka. Pandangan pertama Sehi dan Yerim tentang satisfi benar-benar mengerikan. Mereka menangis, ketika mereka menyaksikan golem tanpa ekspresi membunuh para player dan NPC yang berteriak. Mengerikan.
Monster kejam itu membunuh anak-anak. Orang jahat. Itu benar. Golem membunuh semua manusia, tanpa pandang bulu. Bahkan, player yang bisa dibangkitkan lagi melarikan diri dari golem. Jadi, bagaimana dengan NPC? Mereka yang memiliki kehidupan terbatas mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari golem. Tapi, begitu banyak orang, sehingga tidak mudah untuk bergerak. Beberapa orang meninggal, karena diinjak-injak oleh orang lain. Ah, ibu. Seorang anak berusia 5 tahun kehilangan ibunya di tengah orang banyak. Dia menangis dan jatuh. Gur. Kemudian bayangan besar menutupi tubuh kecil bocah itu. Itu adalah Old Golem. Tangan besarnya turun ke arah bocah itu. Sehi terkejut dan secara refleks menggerakkan tubuhnya. Tidak ada waktu bagi Yerim untuk menghentikannya. Sehi bertindak dengan harapan, jika dia bisa menyelamatkan bocah itu. Sebagian besar player menganggap NPC sebagai kecerdasan buatan dan kumpulan data. Tapi, Sehi berada di Satisfy kurang dari 1 jam dan tidak tahu tentang NPC. Kuwong. Sehi memeluk bocah itu dan bersiap untuk mati. Tangan golem itu tanpa ampun terbang ke arahnya. Orang-orang berpikir, kalau bocah itu dan Sehi akan mati. Tapi, ada banyak knight dan tentara di sini di Reinhardt. Tidak aneh, jika seseorang menemukan orang-orang dalam krisis, dan berlari menyelamatkan mereka. Untungnya, penyelamat mereka sangat kuat. Caeng. Phoenix, knight terkuat di utara, memblokir tangan golem dengan pedang transendensi diri. Pergilah bersama anak itu. Terima kasih. Sehi berterima kasih padanya dan mengangkat bocah itu. Di sudut pandangannya, jendela notifikasi muncul. Anda lemah. Meskipun demikian, Anda memiliki semangat pengorbanan untuk menyelamatkan orang lain. Anda akan menjadi teladan bagi orang-orang. Anda telah mencapai kondisi yang diperlukan, untuk menjadi kelas tersembunyi tipe pertumbuhan, Saintes. Player wanita level 1 yang rela berkorban untuk NPC. Jika seseorang memenuhi persyaratan ini di Satisfy, mereka akan menerima kelas tersembunyi yang disebut Saintes. Saintes adalah priest terkuat Satisfy, yang bisa menyembuhkan dengan kemampuannya sendiri, tanpa meminjam kekuatan ilahi Dewi Rebecca. Itu adalah kelas penyembuhan tersembunyi yang bisa memerintah tertinggi di Satisfy. Dan yang mendapatkannya, adalah adik perempuan dari kelas legendari pertama. Kelas tersembunyi. Sehi mungkin pemula di Satisfy, tapi dia tahu kehebatan kelas tersembunyi. Sebuah soldol mendekatinya, ketika dia merasa tertegun. Bahaya. Kali ini, giliran Yerim. Dia mendorong Sehi ke samping dan menghadap soldol sebagai gantinya. Pada saat itu, pedang biru besar jatuh dari langit. Piong. Soldol yang dihantam Grid tidak mampu mengatasi guncangan dan runtuh.